Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Bagus. Saya di SMK Mataram sebagai pengajar olahraga untuk kelas 10 dan kelas 11. Nah, di sini saya akan memberikan materi tentang atletik, yaitu macam-macam cabang-cabang yang ada pada pelajaran atletik. Atletik itu ada apa saja? Nah, di atletik itu ada 4 kategori yang dinaungi dalam cabang atletik, yaitu lari, lompat, tolak, dan lempar. Di lari ada berapa aja? Lari ada lari jarak pendek, menengah, jauh, estafet, maraton. Maraton itu jauh ya, maaf sebelumnya. Yang kedua lompat ada apa aja? Lompat tinggi, lompat jauh, ya kan? Yang ketiga lempar. Di lempar ada apa aja? Lempar lembing, lempar cakram. Terus ditolak ada yang namanya tolak peluru. Nah, di sini saya akan memberikan materi tentang lari dulu. Di cabang atletik tentang lari. Lari dibagi, saya berikan aja menjadi 3, yaitu lari jarak pendek, menengah, dan jauh. Di jarak pendek itu memiliki jarak tempuh yang kisaran 100 meter yang biasanya digunakan untuk lomba-lomba lari sprint. Yang kedua untuk jarak menengah yaitu 1.600 meter atau sekitaran 1,5 kilometer untuk jarak menengah, dan jarak jauh biasanya digunakan maraton yaitu sekitar kisaran 3.000 sampai 10.000 kilometer. Nah, dalam olahraga bernaung dalam atletik ini, lari merupakan salah satu cabang yang digunakan di lomba-lomba seperti ada lari maraton, lari estafet, lari sprint yang sudah disebutkan, jarak-jaraknya sudah saya sebutkan. Dan di olahraga banyak dapat dipelajari secara mendasar. Kita kalau di lari biasanya memberikan materi tentang start dulu, di start. Nah, di start untuk cabang lari sprint itu menggunakan start jongkok. Ya biasanya anak-anak dulu mungkin pernah waktu SMP atau SD sudah pernah diajarkan ada start yang namanya bersedia, siap, ya. Posisinya pasti kalian pernah melakukannya. Dari jongkok dulu. Yang kedua, pantat agak naik ke atas dan pandangan ke depan, dan kita langsung lari, ya kan? Tuh, untuk jaraknya sprint atau jarak pendek digunakan biasanya jaraknya 100 meter. Sekali lagi, untuk sprint itu 100 meter. Pak, bisa lebih? Bisa 400 meter. Bisa. Satu lapangan sepak bola ya, di lintasannya. Bisa untuk sprint 400 meter. Untuk jarak menengah biasanya jaraknya yaitu 1.600 meter atau kisaran 1,6 km. Nah, biasanya ini digunakan di dalam cabang lomba-lomba yang tingkatannya udah agak senior, ya kan? Kalaupun anak-anak mungkin sprint, kalau anak-anak, kalau senior udah mungkin di atasnya itu. Yang dengan cara startnya berbeda dengan start sprint. Kalau yang jarak menengah kita menggunakan lari startnya berdiri. Jadi gimana Pak? Apakah sama seperti sprint? Beda. Kalau sprint menggunakan jongkok, kalau jarak menengah menggunakan berdiri. Posisinya berdiri. Kuda-kuda bukan berarti kuda seperti silat, bukan ya. Kaki yang terkuat itu digunakan untuk tolakan. Biasanya di depan. Posisinya siap seperti lari. Oke. Mungkin belum ada gambaran, besok saya akan berikan gambarannya, saya akan praktekkan dan saya akan berikan. Untuk jarak menengah. Pak, kalau maraton. Oke, kalau maraton itu bisa sampai 5 kilo sampai 10 km. Apakah sertanya sama Pak seperti jarak menengah? Sama. Cuman mungkin berbedanya tidak terlalu diatur seperti safnya lari jarak menengah.
Kalau jarak menengah mungkin satu lintasan diisi sekisaran 6 atau 5. Tapi kalau untuk maraton jarak jauh yang kisarannya di atas 5 sampai 10 kilo itu nggak sampai seperti jarak menengah ditata, mungkin lebih bisa berdasarkan karena jumlahnya banyak pesertanya, jadi mengurai jarak yang menggunakan start berdiri. Hampir sama yang digunakan, cuman berbedanya kalau jarak menengah itu posisinya lari cepat, kalau untuk maraton bisa cepat tergantung strategi dari pelarinya. Bisa pelan dulu, nanti kalau sudah mendekati finish di jarak 10 kilo bisa langsung menambah kecepatan. Tapi kalau untuk ini mungkin lambat-lambat dulu. Oke, seperti itu. Nah, di dalam lari maraton yang dalam jarak yang 5 kilo atau 10 kilo itu ada lagi yang sampai jaraknya 21 km sampai 45 km. Pak, kok bisa berbeda, Pak? Iya, berbeda. Mungkin dari segi profesional bisa, tingkatannya bisa, terus perlombaannya yang mengadakan dengan jarak segitu, jarak 42 atau 21 km itu ada, tergantung perlombaan tersebut. Nah, di dalam pembelajaran atletik ini sebenarnya masih banyak. Ada yang tolak, kalau tolak peluru nanti saya jelaskan. Ada yang tolak, ada yang lempar, ada yang lompat. Nah, nanti step by step saya akan berikan. Tapi kali ini fokusnya di lari. Sebelumnya saya juga memberikan informasi, tolong buat anak-anak yang masih terkendala di masa Covid ini ya, belum bisa masuk ke sekolah. Sekali lagi jaga kesehatan, jangan sampai nanti terkonfirmasi mempunyai penyakit yaitu Covid, ya kan? Ini baru musimnya Covid. Jagalah kesehatan kalian, jagalah imun kalian, jangan suka berpergian kalau tidak penting. Yang kedua, jagalah tetap cuci tangan, ya kan? Pakai masker kalau kalian bisa pakai masker yang tebal, jangan yang tipis, pakai yang tebal. Jadi kalau kalian pakai tebal, dari percikan droplet ya, percikan air liur atau pas waktu bicara bisa tidak langsung ke bagian muka, tapi langsung ke kain yang tebal. Terus yang kedua, cuci tangan, jangan cuma formalitas, cuci tangannya gunakanlah sabun ya, sebelum makan, setelah jabat tangan gunakanlah sabun, ataupun kalau punya hand sanitizer gunakanlah hand sanitizer itu ya. Sediakan aja, Pak Bagus juga sama, Pak Bagus selalu menyediakan hand sanitizer di dalam tas saya gunakan pasti itu. Entah itu nanti ada teman yang minta, nggak masalah. Nah, cukup sekian pesan-pesan dari saya dan juga materinya. Besok saya berikan yang prakteknya karena hari ini maaf sebelumnya tidak membawa baju olahraga. Besok pagi saya berikan materinya yang contoh dari praktek dalam start 100 meter sama yang start dalam 1.600 meter. Oke, seperti itu. Terima kasih dan tetap jaya untuk SMK Mataram. Jangan bersedih, bangkit ya anak-anak, semangat. Oke, selamat siang. Terima kasih.